Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidati Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih berada dalam bab penyimpangan dari akidah yang benar itu memiliki sebab yang wajib diketahui. Kata Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, min ahammiha, sebab yang paling penting itu pertama, bodoh terhadap akidah yang benar. Kedua, ta'assub kepada bapak moyang. Ketiga, taklid buta. Kemudian yang keempatnya, ghulu fil auliya'i was sholihin, kepada orang-orang yang soleh, kepada para wali. Kemudian masuk yang kelima, penyebab penyimpangan akidah itu al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyati wa ayatillahil qur'aniyati, lalai dari mentadaburi ayat Allah yang kauniyah maupun ayat Allah yang qur'aniyah. Kalau seorang saudaraku yang saya hormati lalai dari mentadaburi ayat Allah, kalau yang kauniyah, selama orang punya mata, punya hati yang mau merenung, itu bisa mengambil pelajaran dari ayat Allah yang kauniyah. Perputaran malam dan siang, kemudian matahari dan bulan, kemudian langit dan bumi, itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini itu ayat Allah. Makanya di surat Al-Fatihah kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kesempurnaan milik Allah, pujian yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan milik Allah. Allah itu Rabb semesta alam. Kenapa alam semesta ini disebut alam? Tanda. Karena alam semesta itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat yang Qur'ani. Wal inbiharu bimu'tiyatil hadaratil madiyah. Sementara orang itu hanya sibuk untuk memberikan peradaban yang bersifat kebendaan. Jadi asyik berkaitan dengan peradaban yang berkaitan dengan kebendaan. Hatta dhannu annaha min maqduril basyari wahdah. Ini nanti parahnya. Kalau sudah lalai dari mentadaburi ayat kauniyah, ayat yang syar'i, ya, sampai mereka mengira bahwasanya peradaban kebendaan itu kemampuan manusia semata. Itu jerih payah kami saja. Kemampuan manusia semata. Fasaru yu'addimunal bashar. Akhirnya mereka itu hanya mengagung-agungkan manusia. Wa yudifuna hadil mu'tiyati ila majahudihi wahtiraihi wahdah. Kemudian mereka sandarkan hasil atau kemampuan itu kepada kesungguhan, kepada ciptaannya semata. Bah, ini sudah rusak itu. Kalau orang fokusnya hanya peradaban yang bersifat kebendaan,
materi, materi, materi. Dan itu nyata itu di masa sekarang. Di masa sekarang itu orang sibuk memperbaiki taraf hidup. Itu yang mereka sibukkan. Kalau mereka sudah berhasil, mereka sandarkan keberhasilan itu kepada jerih payahnya sendiri. Persis seperti ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu diberi semua ini karena ilmu yang aku miliki. Jadi disandarkan kepada kemampuannya. Kama yaqulul insan hadzali, sebagaimana ucapan manusia, ini karenaku, milikku. Saudara yang saya hormati, ini sumber yang kelima. Fokusnya hanya urusan materi. Fokusnya hanya urusan materi. Sama sekali tidak memikirkan ayat Allah yang kauniyah ataupun ayat Allah yang Qur'aniyah. Lihat coba sisi mana? Kalau seseorang hanya fokus kepada materi, walam yatafakkaru wa yanduru fi adamati man aujada hadil kainati. Sementara mereka tidak memikirkan, tidak memperhatikan tentang keagungan siapa yang mengadakan alam semesta ini. Wa auda'aha hadil hasaisa al-bahirata, tentang apa yang Allah siapkan dari keistimewaan yang sangat cemerlang. Ini siapa coba? Kalau orang bangga bisa bikin pesawat, coba tanya, siapa yang kasih anugerah bahan untuk bikin pesawat itu? Coba tanya, siapa yang memberikan akal untuk mampu menjadikan bahan itu menjadi pesawat? Itu namanya ayat kauniyah. Kalau hanya hasil, wah ini kemampuan kita ini kesungguhan kita ini, jerih payah kita, usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Hanya sekedar menyandarkan kepada magduril bashar wahdah, kemampuan manusia semata. Ini bahaya sekali. Tanpa diiringi dengan merenungkan ayat Allah yang kauniyah maupun yang syariah. Saudara yang saya hormati, harusnya dia selain merenung tentang siapa yang mengadakan alam semesta, apa yang Allah siapkan dari perkara-perkara yang khusus, wa aujadal basyara wa a'tahul muqaddarata ala istihraji hadil hasaisi. Siapa yang mengadakan manusia? Yang memberi kemampuan untuk mengeluarkan kekhususan ini, memberikan manfaat ini. Kalau dia renungkan, dia nanti akan berakidah dengan akidah yang benar. Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi termasuk kemampuan kita berkaitan dengan peradaban materi, itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Apa mereka tidak merenungkan? Kalau mereka mau merenungkan, kalimatnya cuman Allahu Akbar. Kalimatnya cuman Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Semakin takut kepada Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqalakum wa sahhara lakumul fulka litajriya fil bahr bi amrihi wa sahhara lakumul anhar wa sahhara lakumus syamsa wal qamar daibain
wa sahara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah lah zat yang mencipta langit-langit dan bumi, yang menurunkan dari langit air. Kemudian Allah keluarkan dengan air itu buah-buahan menjadi rizki bagi kalian. Apa kita nggak merenungkan pencipta langit dan bumi, zat yang maha mampu menurunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah keluarkan buah-buahan rizki kita? Tidakkah kita merenungkan yang mengatur kapal bisa berjalan di laut dengan perintah Allah, yang mengatur bagi kalian sungai-sungai, yang mengatur bagi kalian matahari dan bulan, yang keduanya tetap berputar pada garis edarnya, yang menundukkan bagi kalian malam dan siang, dan apa yang Allah datangkan kepada kalian dan Allah berikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu. Saudara yang saya hormati, poin yang kelima, lalai dari merenungi ayat Allah yang kauniyah maupun yang syariah, sumber penyimpangan. Sumber penyimpangan. Kalau ayat yang Qur'aniyah ini pernah kita sampaikan, nggak sembarang orang bisa. Harus bisa baca Quran. Setelah bisa baca Quran, tahu maknanya. Tapi kalau ayat kauniyah, apa kurang? Bentangan langit 7 lapis, bumi dihamparkan. Bahkan tidak perlu jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidak memperhatikan. Ayat kauniyah itu saudaraku yang saya hormati luar biasa. Pengaruhnya berkaitan dengan akidah yang benar. Sampai di masa Nabi ada seseorang yang namanya Jubair bin Mut'im. Ketika itu menebus tawanan perang kepada Rasulullah SAW. Mendengar Nabi membaca ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa mereka dicipta tanpa pencipta atau diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua pertanyaan yang itu menggelisahkan dia. Dicipta tanpa pencipta, nggak mungkin. Diri mereka sendiri bikin diri mereka sendiri, lebih tidak mungkin. Jamaah yang saya hormati, ini poin yang ke-6. Kemudian poin yang kelima, poin yang ke-6. Sumber penyimpangan akidah itu asbahal baitu fil ghalib khalian minat taujih salim. Rumah-rumah yang terjadi di masa sekarang itu umumnya kosong dari pengajaran pengarahan yang selamat. Rumah itu penting. Saudara yang saya hormati, dari sekian pengaruh yang mengantarkan seseorang menjadi baik, salah satunya rumah. Salah satunya rumah. Salah satunya keluarga. Sampai Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi fal abawani lahuma daurun kabirun fi taqwimit tijahit tifl. Kata beliau, saya salam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Lah orang tuanya itu nanti yang mempengaruhi, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasara, atau menjadikan dia Majusi. Kata Syekh, dua orang tua itu punya putaran yang besar dalam meluruskan arah anak. Dalam meluruskan arah anak. Kedua orang tua. Kalau ada sebagian ulama itu merangkum, kebaikan seseorang itu paling dominan 4 pengaruhnya. Orang tua, yang kedua sekolah, ketiga lingkungan, keempat doa. Itu paling dominan. Nabi katakan setiap anak di atas fitrah, orang tuanya nanti yang mempengaruhi. Nah ini saudaraku yang saya hormati, penyimpangan akidah
karena rumah-rumah kita ini kosong dari pengarahan yang selamat. Makanya kalau dalam Islam, ketika seorang hendak membangun mahligai rumah tangga, pilih pasangan fatfar bidatid din, pilih yang punya agama. Kalau seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan terima atau tidak, itu yang tidak bisa ditawar, punya akhlak, punya agama. Karena pengaruhnya besar sekali. Ini berkaitan dengan akidah sahihah. Jamaah yang saya hormati, poin yang ke-6. Poin yang ke-7, ini media ini, poin yang ke-7. Kata beliau, ihjamu wasailil ta'limi wal i'lami fi ghalibil alamil Islam an ada'i muhimmatihima. Jauhnya wasilah pengajaran dan pemberitaan, bahasa kita media, umumnya pada alam Islami itu dari memperhatikan dua perkara tersebut. Akidah yang benar, menjelaskan penyimpangan akidah. Medianya ruwet itu. Faqad asbahat manahijut ta'lim fil ghalib la tawalli janibad dini ihtimaman kabira. Kata beliau, metode pengajaran secara umum yang terjadi di masa sekarang itu tidak mementingkan sisi agama dengan kepentingan yang besar. Coba lihat sekolah umum berapa jam pendidikan agama? Sepekan 1 jam. Itu pun kadang akidahnya Asy'ari. 1 jam itu pun akidahnya nggak jelas. Akidahnya nggak jelas. Makanya saudara yang saya hormati, media pendidikan, media pemberitaan itu harus gencar berkaitan tentang pembenahan akidah. Andilnya pengaruhnya besar sekali. Nah sekarang kita itu kadang nggak punya televisi, bersyukur. HP, nggak punya HP, koncone. Wasilah berkaitan dengan media jauh. La tahtammu bihi aslan, bahkan secara asal mereka sama sekali tidak memperhatikan. Sehingga asbahat wasailul i'lam al mar'iyah wal masmu'ah wal makru'ah fil ghalibi adatu tatmirin wan hirafin au ta'ni bi asya'in madiyatin wa tarfihiyatin. Kata beliau, wasilah untuk pemberitaan di masa sekarang yang dilihat televisi, internet, yang didengar, yang dibaca, umumnya alat penghancur dan penyimpangan. Yakni sesuatu yang bersifat kebendaan, hiburan semata. Dan kadang hiburan itu pun nggak masuk akal. Sinetron yang ditampilkan gaya hidup orang kaya, rumahnya mewah, kemana-mana diantar sopir, akhirnya nggak mendidik. Orang akhirnya membayangkan kehidupan itu cuma seperti itu, enak. Saudara yang saya hormati, sesuatu yang merupakan alat penghancur. Apalagi kalau sudah hiburan anak-anak itu Krishna, kesyirikan itu. Atau kalau enggak khurafat, hayalan, enggak jelas. Tidak lebih dari urusan kebendaan, kalau enggak kebendaan hiburan, kalau enggak hiburan itu wala tahtamu bima yuqawimul akhlaqa. Tidak mementingkan untuk meluruskan akhlak. Tidak mementingkan wa yasra'ul aqidata sahihata, tidak mementingkan akidah yang benar. Wa yuqawimu tayyaratil munharifata. Demikian pula tidak untuk melawan kesombongan yang menyimpang. Kalau medianya sudah sedemikian rusak,
Kata beliau, hatayan sa'a jailun a'zalu a'mama juyusin ilhad wala yudanu lahu bimuqawamatiha. Akan tumbuh satu generasi, yang satu generasi itu tanpa senjata di hadapan pasukan anti Tuhan. Mereka tidak akan mampu untuk melawan. Nggak ada kemampuan untuk menghadapi. Poin yang ketujuh, saudara yang saya hormati, kalau poin yang kelima, jangan hanya sibuk peradaban materi. Ya, coba diiringkan dengan perenungan ayat Allah yang kauni maupun yang syar'i. Poin yang keenam, jadikan rumah kita ini tempat pengarahan yang syar'i. Kan fungsi rumah itu apa? Fungsi rumah itu pertama menjaga diri dari kerusakan. Makanya di masa fitnah itu orang yang selamat adalah orang yang melazimi rumahnya. Itu fungsi rumah. Fungsi rumah itu pembuktian kesolehan seseorang. Kalau pengen tahu solehnya seseorang, apa yang dia lakukan di rumah? Apa yang dia lakukan di rumah? Fungsi rumah itu adalah praktek pendidikan ilmu-ilmu syar'i. Anak sebelum sekolah di TK, SD, SMP, di mana dia belajar? Di rumahnya. Di rumahnya. Kalau rumah ini penuh dengan pendidikan syar'i, berpengaruh kepada akidah. Poin yang keenam. Poin yang ketujuh, saudaraku yang saya hormati, bendung. Sampai ada ulama yang mengatakan, kalau mereka membikin kerusakan misalkan lewat media, coba kamu adakan perbaikan lewat media, kamu adakan manfaatkan lewat media. Kalau mereka itu gencar untuk menghancurkan umat lewat media, kenapa kamu nggak jadikan wasilah media tersebut untuk perbaikan? Makanya ada sebagian guru-guru yang dahulu gimana? Ceramah pakai video? Enggak. Ada gambarnya. Sekarang mulai enggak itu? Termasuk penulis sendiri, Dr. Saleh Fauzan, ada ceramah-ceramah beliau di televisi misalkan. Itu dalam rangka untuk membendung media yang itu dipakai untuk penghancur. Dan ini sangat mujarab. Sangat mujarab. Kehancuran lewat media itu sangat kuat pengaruhnya kepada kerusakan. Wallahu ta'ala alam, 7 ini yang kata beliau ahammuha, terpentingnya. Kemudian gimana solusinya? Kata beliau, subulu tawakki min hadal inhirafi tatalahasu fi mayali. Jalan membentengi dari penyimpangan ini, itu nanti ringkasnya pada apa yang beliau sebutkan. Beliau menyebutkan di sini ada 4. Pertama, arruju'u ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam litalaqi al-i'tiqadi as-sahihi minhuma. Kama kana salafus salihu yastamiduna aqidatahu minhuma. Kata Syekh, yang pertama, kembali kepada Quran. Kembali kepada sunnah Rasul. Dan ini sudah Nabi sampaikan itu. Kata beliau sallallahu taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian gak akan sesat selamanya. Selama dari al-inhiraf. Selama kalian berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnahku. Cuman sebagaimana kata Imam Syafi'i, kembali kepada Quran sebagaimana kemauan Quran. Kembali kepada hadis sebagaimana yang dimaukan hadis. Kalau Quran pernah kita sampaikan, butuhnya Quran maknanya. Kalau secara lafadz mutawatir sahih. Lafadz Quran itu ketambahan kata kelihatan. Jangankan kata, huruf ketahuan. Jangankan huruf, harokat ketahuan itu. Harusnya dibaca alhamdulillah, alhamdi.
Ketahuan itu. Jangankan kok harokat, maharijul huruf. Itu kalau ketemu orang-orang yang Masya Allah, bacaan mereka betul-betul terjaga. Mas, kamu tadi bacanya keliru loh. Itu pengeluaran huruf saja ketahuan. Butuhnya Quran dari sisi mana? Kalau hadis, riwayatan wa diroyatan, kesahihan riwayat. Yang kedua, kesahihan kandungan makna hadis. Ini kembali kepada Quran Sunnah. Sebagaimana salafus saleh, mereka ambil akidah mereka dari keduanya. Kemudian saya mengatakan, walan yasluh akhirah hadi ummah illa bima ma aslaha awalaha ma'a ittila'i ala aqaidil firaqil munharifati. Kata beliau, lan yasluha akhiru hadil ummah, akhir umat ini nggak akan baik illa ma aslaha awaluha, kecuali yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Lah kalau mau perbaikan akidah, mau pakai cara apa? Cara selain caranya para salaf belum teruji. Belum teruji. Jangankan kok akidah, semua problem umat kalau pengen solusi perbaikan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, belum teruji. Saudara yang saya hormati, ini terpenting. Disinggung kata beliau, kana salafus saleh. Berarti akidah yang benar itu akidah yang dianut oleh salafus saleh. Makanya kalau ada akidah yang tidak diambil dari mereka, pertanyakan itu. Pertanyakan itu. Ini solusi yang pertama. Kata beliau, diiringi dengan memperhatikan ala aqaidil firaqil munharifati. Memperhatikan akidah kelompok yang menyimpang. Ya, karena kalau seorang belajar benar, nggak belajar yang jelek, terjatuh dalam kejelekan dia nggak sadar. Karena sesuatu itu akan jelas bididdiha, dengan kesebalikannya. Ini yang benar, ini yang salah. Wah, gamblang itu. Tapi kalau cuma belajar akidah yang benar, nggak belajar akidah yang menyimpang, terjatuh dalam perimpangan tanpa sadar. Kemudian ma'rifatu subahihim liraddi alaiha wa tahdiri minha, mengetahui subuhat-subuhat mereka untuk membantah atasnya, mengingatkan darinya. Li'anna man la ya'rifi syar yusiku ayyakafi. Karena orang kalau nggak tahu kejelekan, nanti akan terjatuh dalam kejelekan. Solusi pertama, kembali kepada Quran dan hadis sebagaimana salafus saleh. Sebagaimana salafus saleh. Saya pernah baca di kitab yang lain itu, ya, termasuk pembahasan akidah itu kalau pengen sibukkan dengan dua karya ulama besar, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qayyim. Walaupun itu kalau dari kalangan kuburiyun, kalangan sufi, guwetinge luar biasa. Ngaji ini kalau enggak Wahabi, Ibnu Taimiyah. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena tadi mereka sudah terkadung ditokohkan di atas kesesatan sepanjang hayat. Lalu begitu dakwah kebenaran datang, wah, kebongkar aib mereka. Akhirnya mereka mati-matian. Kebenciannya luar biasa. Poin yang pertama demikian. Poin yang kedua, al-inayatu bitadrisil aqidati sahihati, perhatian pembelajaran akidah yang benar. Aqidatu salafis saleh, akidah salafus saleh. Fi muhtalifil marahili dirasiyati, sesuai dengan jenjang pembelajaran. Ini terus digalakkan. Anak-anak, saya teringat itu dulu awal-awal ngaji, gurunya itu membacakan kitab Khud akhidataka minal kitabi was sunnah. Ambil akidahmu dari Quran Sunnah. Itu kitabnya tipis. Karyanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Tipis itu. Cuman modelnya tanya jawab.
Untuk apa Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dalilnya ini. Ya, cuman itu. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Dalilnya ini. Jenjang paling dasar. Tapi itu kalau disampaikan di negeri kita, saudara yang saya hormati, kadang orang yang katanya sebagai tokoh gak paham itu, menunjukkan tadris al-aqidati sahihati itu butuh perhatian semua sisi. Wa i'tahu al-hisasa wa i'tahu al-hisasul kafiyatu minal manhaj, kemudian diberikan bagian yang cukup dari metodenya. Kemudian wal ihtimamul balighu fi tadqiqil imtihanati fi hadil madah, kata beliau, juga diperhatikan dari sisi mencermati ujian-ujian dalam setiap materi ini. Jadi dikasih pembelajaran akidah, begitu nanti sampai separuh ujian saya nyantol apa ora ini. Jangan-jangan tanya ngajinya sudah kitab apa? Kitab ini selesai, kitab ini selesai, kitab ini selesai. Kandungannya paham? Enggak. Apalagi kalau prinsip ngajinya saya penting mangkat, mudeng itu bonus katanya. Saya nggak seneng itu. Kalau orang punya prinsip pokoknya mangkat, orang mudeng orang apa-apa wis itu ganjaran. Wah, apa faedahnya nanti? Sampai beliau nasihatkan, kalau perlu itu diperhatikan dengan imtihanat. Ada ujian-ujian. Sampai kalau sebagian guru itu sekarang pendidikan itu walaupun di tempat umum mulai ditaksil, ya, di sistem yang baik. Karena kalau ngaji, apalagi model ngajinya itu nggak urut, gurunya gonta-ganti, ya, tema terus, nggak akan ada hasil itu. Sampai para ulama itu ngaji kepada satu orang biasa dengan ulama besar neng arang-arang, dengan guru yang biasa tapi berjenjang dari dasar naik terus sekian tahun sudah ada hasilnya. Saudara yang saya hormati, poin yang kedua, pembelajaran akidah diperhatikan. Salah satunya kalau perlu itu dikasih al-imtihanat, ujian-ujian. Kemudian poin yang ketiga, antuqarrira dirasatal kutubi salafiyati safiyah wa yabtaidu an kutubil firahil munharifah, menetapkan pembelajaran kitab salaf yang murni. Yang murni berarti disaring. Ki maca kitab apa ini? Tulisannya siapa itu? Ya, disaring. Kemudian dijauhkan dari kitab kelompok yang menyimpang. Jangan masih awam dijejeli. Ini ngaji ini akidah yang benar, ini ngaji ini akidah yang menyimpang, sementara dia belum punya filter. Akhirnya oh kabeh bener itu. Wis sing ra bener itu sing ra gelem ngaji. Wah kacau ya. Saudara yang saya hormati, butuh ditentukan. Oh kita salaf yang murni seperti ini, yang jauh dari kitab kelompok yang menyimpang, kasufiyah, seperti orang-orang sufi. Wal mubtadi'ah ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Asy'ari. Negeri kita ombyoan ini. Maturidiyah, ombyoan ini. Wa ghairuhum illa min babi ma'rifatiha li raddi ma fiha minal batil wa tahdiri minha, kecuali kalau tujuannya untuk tahu. Oh, akidah Asy'ari, Mu'tazilah, Jahmiyah itu seperti ini toh. Setelah itu dibantah, diterangkan mana yang batil, diingatkan darinya. Hati-hati mas, syirik ternyata itu baru boleh. Poin yang ketiga, saudara yang saya hormati, bentuk perbaikan jalan dari penyimpangan akidah yang menyimpang itu salah satunya tentukan kitab-kitab yang bagus. Dan alhamdulillah kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada jenjang. Salah satu usul Kitabut Tauhid, Aqidah Wasithiyah, misalkan Kasfu Subuhat, ya, Qawaidul Muslah, ada jenjang-jenjang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir,
qiyamu du'atil muslihin yujaddiduna linnas aqidatas salaf wa yarudduna dolalatil munharifina anha. Yang ketiga, bangkitnya dai yang mengadakan perbaikan. Ada dai-dai yang mengadakan perbaikan, memperbarui kepada manusia akidah salaf, kemudian menolak kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari akidah yang salah. Ada dai-nya. Ini jalan selamat dari penyimpangan, kata beliau, 4 perkara. Allah ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan tauhid. Rinciannya apa saja nanti akan diterangkan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala bentuk penyimpangan akidah, sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.